Halo teman-teman semua, dengan saya Vias Lutfi di DevIndo. Sebelum itu, silakan untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kali ini kita akan belajar mengenai Firebase, khususnya untuk kita integrasikan pada Flutter. Oke, langsung aja. Pertama, kita buka console.firebase.google.com dan pilih membuat project baru. Kita beri nama project ini, lalu selanjutnya kita lanjutkan dan pilih apabila kalian ada Google Analytics, silahkan pilih. Atau kalau enggak, ini bisa diabaikan atau dilewati saja. Nah, di sini saya memilih karena saya punya Google Analytics yang mudah terintegrasi. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai project ini beres diintegrasikan atau dibuat oleh Firebase sendiri. Nah, kalau udah silahkan lanjutkan dan kalian akan melihat project kalian seperti ini tampilannya. Pertama, kita akan men-setup untuk Android. Nah, klik aja Android, lalu kasih nama ini yang unik. Ini saya beri nama ID, LTHFI, dan duit ini terserah kalian. Dan kita bisa lanjutkan dengan nama project. Setelah itu, yang harus kita integrasikan adalah SHA1. Nah, untuk mendapatkan SHA1 ini, kalian bisa pergi ke website untuk detailnya. Linknya bisa di bawah ini, lihat. Atau di atas ini, kalian bisa lihat seperti ini. Nah, untuk mendapatkan SHA1, kalian copy saja sesuai yang perintah di sini. Dan kalian buka terminal, paste si keyword tersebut. Nah, di sini saya udah pernah, jadi di sini ada SHA1 seperti ini. Kita copy saja dan kita pindahkan ini ke yang tadi project kita. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dan kita akan mendapatkan file yang harus kita download seperti ini. Kita download saja. Nah, setelah itu saya anggap kalian sudah mendownload dan sudah membuat project baru seperti di saya ini. Nah, ini project sederhana Flutter, ada main dan biasa. Nah, selanjutnya kita integrasikan yang kita download tadi ke dalam project kita. Kita pergi ke build.gradle. Nah, di sini ketikkan classpath atau seperti bawah ini. Kalian bisa pause, jadi kalian bisa mengetikkan sama persis .com, Google, dan bla 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 tersebut. Kalian ketik harus sama persis. Nah, selanjutnya pada bagian bawah, tepatnya pada app lalu build Gradle, kalian buka, lalu pergi ke bagian bawah. Sesuaikan dulu ID yang telah kita buat di aplikasi Firebase tadi sesuai dengan yang di sini. Jadi harus sama persis antara Firebase dengan app.gradle yang identifikasi seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya pada bagian apply ini, paste atau ketikan seperti di sini. Jangan lupa untuk Google Place-nya kita pindahkan ke folder si Android yang telah kita setup atau project Flutter yang telah kita setup. Kalian bisa pergi ke Android, lalu harusnya pastinya di Google Strip atau maksudnya Google App. Nah, jadi bukan di Android saja, tapi ada di dalam Android lalu /app di dalam situ. Nah, selanjutnya kalian bisa clean atau get package untuk mendapatkan dependensi yang telah kita setup tadi. Nah, di sini kalau kita lanjutkan, di sini sudah ada konfigurasi jelas banget. Kalau kalian tadi udah ngetik-ngetik, kalian sebenarnya di Firebase sendiri sudah ada guide-nya atau perintah-perintah instruksi yang bisa kalian copy paste langsung untuk di project kalian. Nah, di sini karena saya ingin menambahkan untuk analitik, kalian bisa copy juga di sini. Sama persis kayak itu penempatannya. Nah, di sini seperti analitik, kita copy lalu kita paste sesuai perintah atau instruksi yang telah dituliskan pada Firebase. Nah, kita save saja dan kita lanjutkan. Dan di sini halaman ini kita bisa lewati. Yap, udah beres kita untuk men-setup si Firebase pada Android ini. Kalian bisa lihat juga di pengaturan ini kalau kalian kehilangan Google infonya tadi, kalian bisa mendownloadnya lagi pada halaman ini.
Sebelum kita lanjut untuk konfigurasi iOS, kita pergi ke PubSec dulu dan kita install dependensi yang kita perlukan untuk mengkonfigurasi Firebase ini. Nah, kalian bisa pause dan samakan dependensi seperti ini. Langsung kalian save, maka akan loading untuk mendapatkan package yang telah kita setup ini. Selanjutnya, setelah konfigurasi untuk Android sudah selesai, kita coba untuk mengkonfigurasi untuk project iOS. Jadi pergi ke pengaturan, di sini bisa pergi ke pengaturan atau di halaman ini juga kalian bisa lihat, temukan atau tambahkan aplikasi ini, pilih iOS dan sama seperti tadi, ketikkan kode unik yang ingin kalian setup. Ini harus sama persis antara aplikasi kalian dan Firebase ini. Kasih nama dan ini untuk Apple ID-nya bisa kita abaikan. Lanjutkan, lalu kita tunggu dan ini sama seperti tadi, ada yang harus kita download. Oke. Selanjutnya, kita buka project kita. Jadi di sini ada kalian cari untuk Google-nya tadi, kita pisahkan dulu biar nantinya enak untuk konfigurasi. Di sini saya pindahkan ke folder saya khusus dan rename kalau kalian butuh atau perlu untuk merename-nya. Seperti instruksi di sini, kita bisa melanjutkan, lalu kita buka project kita, lalu pergi ke folder iOS. Nah, di sini ada konfigurasinya di sini sama persis kalau kalian lihat di Xcode kalian atau di VS Code kalian dan ketikkan di sini atau klik 2 kali, maka akan di-launch pada Xcode kalian. Tunggu sampai launchingnya selesai dan kalian pergi ke runner. Nah, di sini kalian bisa menaruh Google Place-nya tadi pada directory runner dan runner, bukan pada runner Flutter. Nah, kita konfirmasi penempatannya, lalu finish, dan pastikan kalian melihat di sini Google-nya yang telah kita definisikan tadi. Selanjutnya di runner-nya sendiri, kita sesuaikan bundle identifikasinya sesuai yang telah kita atur pada Firebase. Jadi harus sama persis biar komunikasinya lancar atau konfigurasinya lancar. Ini otomatis save atau kalian bisa file lalu save. Nah, untuk selanjutnya, kita tidak perlu apapun dan kalian bisa langsung menjalankan aplikasi Flutter kalian. Untuk di Firebase-nya tadi, kita bisa pergi ke webnya tadi dan kita selesaikan konfigurasinya berikutnya dan ini bisa kita abaikan karena nanti ketika menjalankan otomatis dia akan menginstal pod. Jadi kita bisa langsung pergi ke berikutnya. Ini bisa kalian konfigurasi juga sih kalau kalian pengen dari awal. Tapi ini harusnya kalau kalian menjalankan aplikasi runner langsung otomatis diinstal. Nah, selanjutnya kita bisa mengabaikan ini juga. Ada beberapa tips kalau kalian mengalami error ketika melaunchingnya pada emulator Android kalian. Pastikan Google Place-nya seperti saya bilang tadi ada pada directory Android lalu app. Nah, selanjutnya di sini kalian harus menambahkan pada rilis ini minify true seperti ini, pause untuk ketika kalian kebingungan atau kecepatan video ini. Begitu juga berlaku untuk iOS. Kalau kalian mengalami kesulitan atau error seperti di konsol ini, kalian bisa lihat di sini ada user agent error ini. Nah, kalian bisa mengaturnya atau di PubSec YAML-nya pada Firebase Core ini kalian bisa menghilangkan kutip. Nah, ini berpengaruh jadi kalian bisa menginstalnya lagi dan pasti berjalan dengan smooth atau sesuai dengan aplikasi kalian. Nah, mungkin sekian mengenai setup Firebase untuk project Flutter kalian. Mungkin agak ribet, tapi ya emang begini. Jadi harus teliti dan kalian kalau mau baca dokumentasi tertulis, Firebase sendiri sudah mendokumentasikan dengan baik dan linknya ada di bawah video ini. Sekian dari saya dan selanjutnya kita akan ngobrolin project gedenya.